Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sahabat yang baik, pernahkah sahabat membaca berita tentang kesembuhan orang yang sakit stroke berat? Atau melihat kesaksian pasangan suami istri yang akhirnya memiliki keturunan? Tanpa sahabat sadari, semua itu terjadi karena ketaatan serta penyerahan diri kepada Tuhan. Sahabat yang baik, apakah kita mau fokus, taat, dan berserah kepada Tuhan? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah tadi kita sudah diingatkan ya di video pembuka ya, bagaimana ketika kita berserah, kita taat, mujizat terjadi. Amin. Wah luar biasa ya. Dan sahabat yang baik, tema kita adalah ketaatan mendatangkan mujizat. Sahabat yang baik, mari berdoa ya supaya hari ini kita mengalami mujizat itu ya. Mari kita buka hati kita. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami hidup berserah dan taat kepada Tuhan. Karena disitulah kami akan mengalami mujizat Tuhan dan kemenangannya dari Tuhan. Kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kejadian pasal 26 ayat yang ke-1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Wow, wah ini luar biasa ya. Iya. Kehidupan Ishak-nya. Padahal lagi kelaparan, lagi tandus ya. Tandus semuanya. Tapi karena dia taat, dia menabur dia ya. menabur di Padahal situ. masih tandus ya, masa kekeringan ya. Luar biasa. Terus di situ dikatakan maka diberkati Tuhan. Amin. Wah, luar biasa Ishak ya. diberkati Tuhan ya. Ishak diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kisah Ishak ini sangat luar biasa. Bayangkan Ishak menabur di tempat yang sedang mengalami kelaparan. Artinya Ishak menabur di tempat yang tanahnya tandus, yang tanahnya kering, bahkan tidak produktif lagi. Mungkin juga di tempat itu airnya sudah sangat sedikit dan terbatas ya. Gitu. Amin. Jadi secara logika, logika manusia, ya. Tidak mungkin untuk kita menabur dan menanam di tempat yang tandus itu, gitu ya. Betul. Tetapi karena ketaatan Ishak kepada Tuhan, maka dalam tahun itu juga atau dalam waktu yang singkat ini Tuhan membuat Ishak menuai dan mendapat hasil 100 kali lipat. Wah. Karena ketaatannya ya. Wah, dia nggak pakai logikanya ya.
Wow. pasti tetangganya udah pada pergi tuh. Iya. Cuma Ishak sendirian kali yang nabur. Dia nabur terus ya. Orang pikir ngapain karena dia? tempatnya udah tergersang, Iya. udah tandus, ini Dia ngapain? masih nabur Iya, gitu ya. ya. Nah, dia mendapat 100 kali lipat akhirnya ya, sehingga Ishak tadi dikatakan apa? Menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Ishak menjadi sangat kaya. Wah, luar biasa ya. Padahal di masa kekelaparan Iya. gitu ya. Kalau lagi susah aja ada orang bilang, wah kamu jadi kaya gitu ya. Iya. Tapi ini Ishak dibilang kian lama kian kaya, dan bahkan semakin sangat kaya. Waduh, ya, Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan luar biasa. Jadi ketaatan Ishak kepada Tuhan telah mendatangkan mujizat yang luar biasa bagi Ishak. Amin. Dan ini juga pasti terjadi ya untuk kita semua yang percaya kepada firman Tuhan ini. Dan yang menarik, firman Tuhan berkata bahwa Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat dalam 1 tahun setelah Ishak menabur, ya, adalah dikatakan di sini menabur di tempat yang gersang itu. Iya. Ya, dikatakan karena Ishak diberkati Tuhan. Jadi di situ dikatakan Ishak yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi bukan tanahnya yang diberkati Tuhan, ya. Tapi Ishaknya ya. Iya, gitu ya. Puji Tuhan ya. Ya. Tanah itu artinya sumber. Nah, ini penting. Tanah itu artinya sumber. Tanah itu artinya sumber. Jadi tanah ini bisa digambarkan apa yang menjadi sumber penghasilan kita. Iya. Seperti misalnya bisnis kita, pekerjaan kita, dan ya. lain-lain. Iya. Ternyata ketika manusianya hidup benar, Iya. taat, dan diberkati Tuhan, maka semua yang terhubung dengan manusia, yaitu tanah, bisnis, dan pekerjaan kita diberkati Tuhan. Amin ya. Padahal kan tanahnya gersang, ya. Tapi karena manusianya benar, ya, semua yang terhubung jadi berubah diberkati. Karena manusianya diberkati Tuhan, sebab hidup benar, maka semuanya yang terhubung dengan Dia diberkati Tuhan. Amin. Berarti ketika kita menghadapi situasi yang seperti Ishak ini, yaitu kelaparan atau masalah apapun dalam bisnis dan pekerjaan kita, yang perlu dipulihkan atau yang perlu diberesin bukan tanahnya dulu, ya, bukan bisnisnya dulu atau pekerjaannya dulu. Jadi siapa dong yang mesti diberesin? Nah, yang mesti diberesin adalah manusianya dahulu, yang perlu dipulihkan dan untuk hidup benar dan taat kepada Tuhan. Ya. Amin ya. Sebab yang menentukan kehidupan kita bukanlah situasi atau kondisi yang ada di luar kita. Ada orang suka beralasan, lu lagi krisis. Ini lagi kekeringan lagi susah nih. Lagi susah nih. Lagi kelaparan nih. Kita jadi susah juga gitu ya. Padahal manusia suka begitu Iya. ya. Tetapi apa yang ada di dalam kita ini yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah yang menentukan. Sebab ketika manusia Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, maka tanah menjadi terkutuk. Nah, iya, betul. Tetapi sebaliknya ketika kita taat kepada Tuhan, maka tanah atau sumber yang terhubung dengan kita akan diberkati. Tuhan. Amin. Wow. Jadi yang berubah bukan bisnisnya dulu, bukan pekerjaannya dulu, kita dulu yang berubah ya. Dan perubahan itulah akan merubah segala sesuatunya ya. Amin. Dari kisah Ishak ini kita dapat belajar bagaimana di tengah situasi yang sulit kita perlu mendengar suara Tuhan. Nah, dipegang ya. Kita perlu mendengar suara Tuhan dan perlu apa lagi? Mendapat petunjuk Tuhan ya. Dan mendapat apa arahan dari Tuhan ya. Sampai dikatakan kan Tuhan menampakkan diri ya. Supaya Ishak mencegah Ishak supaya jangan pergi ke Mesir atau jangan pakai cara-cara dunia ya. Sebab Tuhan menampakkan diri dan mencegah Ishak untuk pergi ke Mesir. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak untuk tetap tinggal dan berjanji akan memberkati Ishak. Wow, amin ya. Nah, kemudian kita belajar bagaimana respon Ishak yang tetap percaya dan mentaati apa kata Tuhan. Lalu sesuai dengan namanya Ishak yang artinya tertawa atau sukacita. Iya, itu Ishak artinya itu ya, tertawa. Artinya kata Ishak itu tertawa dan atau sukacita. Nah, Ishak dengan hati penuh sukacita meresponi dan mentaati apa kata Tuhan. Amin. Untuk tetap menabur di tanah yang tandus itu. Maka mujizat terjadi dalam 1 tahun. Tanah itu menghasilkan 100 kali lipat. Amin. Wow. Berarti kalau lagi masa-masa kesusahan, kayak resesi, Tuhan mau kita bersukacita. Kita mau bersukacita dan mentaati Tuhan tentunya ya. Nah, ini ada ayat yang akan menguatkan kita dari Ulangan 28 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan.
Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Puji Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan akan mendatangkan mujizat. Sebab ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka bagi kita perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanah kita pada masanya dan memberkati segala pekerjaan kita. Amin. Wah, luar biasa ya. Janji Tuhan luar Jadi biasa waktu ya. kita taat terjadi open heaven ya. Amin. Langit terbuka dalam gitu ya. ya. Luar biasa ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang perlu dipulihkan adalah manusianya dahulu. Jadi bukan tanahnya, bisnisnya atau pekerjaannya dahulu. Ketika manusianya dipulihkan, yaitu hidup benar dan taat kepada Tuhan, maka ketaatan kita kepada Tuhan akan mendatangkan mujizat sehingga tanah, bisnis, dan pekerjaan kita diberkati. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Demikian firman Tuhan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita yang tetap percaya dan taat kepada Tuhan untuk tetap tekun dan setia menabur kehidupan yang baik, yang benar, dan yang sesuai kehendak Tuhan. Meskipun harus mencucurkan air mata dan tetap berjalan maju dengan menangis. Sebab pada waktunya kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan kita pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sebab Tuhan akan memperhitungkan dan memberkati semua ketaatan kita yang tetap tekun dan setia dalam menabur yang baik. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah suatu proses dan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan untuk kita tetap berjalan maju ke depan dan tidak melihat ke belakang. Karena kita percaya di depan kita Tuhan sudah menyediakan sukacita, kebahagiaan, dan kemenangan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema ketaatan mendatangkan mujizat. Ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya dari Denis Prawira. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom Denis. Shalom juga ya. Denis. Berharap sedang menyaksikan juga ya program Terang Kasih ya. Dan inilah isi DM-nya, kita akan baca sama-sama ya. Saya mau bercerita, saya baru aja memulai perjalanan saya sebagai pelayan Tuhan. Dan sebagai pelayan Tuhan saya bermimpi untuk mau mengubah dunia. Wah, luar biasa ya, kerinduannya Denis ya. Saya mau melakukan apapun untuk Tuhan, tapi beberapa waktu yang lalu saya merasa sangat cemas sekali karena begitu banyak tuntutan yang harus saya lakukan. Saya semakin merasa bahwa kritik yang saya terima sangat menyakitkan. Sehingga membuat saya tidak bisa berpikir dengan baik dan beban saya terasa semakin berat. Saya mencoba untuk refreshing sebentar, tapi ternyata itu nggak cukup. Saya menjadi semakin cemas ketika harus menjalani rutinitas saya setiap hari. Kejadian itu memang membuat saya terus bertanya dalam diri saya, apakah saya meragukan iman dan motivasi pelayanan saya selama ini? Akhirnya, saya berusaha konsultasi dengan seseorang yang saya rasa paham dengan kesulitan saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan yang saya butuhkan selama ini adalah kehadiran Tuhan Yesus untuk mengubah hati dan pikiran saya. Selama ini saya nggak sadar kalau iman kita bisa saja berkaitan dengan kesehatan mental kita sendiri. Sebelumnya saya tidak mengerti bahwa ternyata kita harus paham dulu siapa diri kita sebenarnya di dalam Tuhan.
Setelah pulih dari kecemasan saya, pelan-pelan saya mulai aktif lagi sebagai pelayan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan saya. Amin ya. Amin. Bangkit lagi Denis. Bangkit ya. Iya, jadi ini luar biasa ya Denis, puji Tuhan ya. Kau punya hati yang mulia ya. Hatinya mulia, mau melayani ya. Tuhan, mau menjadi berkat dan mau mengubah dunia. Wah, ini luar biasa ya. Sesuai dengan tema saat ini, ketaatan mendatangkan mujizat, bersyukur karena ketaatan Denis kepada Tuhan untuk tidak menyerah dan mundur dari pelayanan. Kita bersyukur nih ya. Luar biasa bersyukur. Amin, ya. Maka mujizat Tuhan terjadi untuk Denis. Denis mulai bangkit lagi dan mulai pelan-pelan aktif lagi ya. Sebab memang kita harus dipulihkan dulu, ini bener banget ya. Kita yang dipulihkan harus kita dulu. Iya, gitu kita ya? harus tahu identitas kita, kita dipulihkan dulu. Gimana kita mau mengubah dunia sebelum kita dipulihkan. Kita mesti dipulihkan dulu berubah, ya, gitu ya. Dan menyadari identitas kita sebagai anak Allah supaya kita tidak menaruh identitas kita kepada pelayanan. Nah, ini penting ya. Atau menaruh identitas kita kepada apa kata orang ya. Akhirnya kita terpengaruh dengan apa kata orang. Sehingga respon kita tetap positif ketika kita menghadapi kritikan pada saat kita melayani Tuhan. Seperti Yesus yang sudah menerima identitasnya dari Bapa sebagai anak Allah yang dikasihi dan yang berkenan sebelum Yesus melayani. Ya, ini ada ayatnya. Kita akan baca sama-sama ya. Mungkin Denis juga bisa pegang ayat ini. Dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wah, luar biasa. Yesus mendapatkan pengakuan tentang identitasnya dan perkenanannya jauh sebelum Yesus melayani, sebelum dia melakukan segala sesuatu. Jadi Denis, betul sekali, kita harus dipulihkan dulu dan menyadari identitas kita. Nah, disitulah kita melayani bukan lagi dengan kekuatan kita, tapi karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, sahabat yang baik yang mungkin mengalami situasi seperti Denis ya, wah udah semangat melayani, tahu-tahu jadi kendor ya, karena dikritik atau menghadapi tantangan. Ayo bangkit ya, biarlah kita menyadari identitas kita adalah anak Allah yang dikasih dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini buat pribadi Denis yang boleh dipulihkan dan bangkit kembali untuk bersemangat melayani-Mu dan menjadi berkat. Kita berdoa berkati Denis, berkati pelayanannya juga Tuhan. Biarlah melalui pengalaman hidupnya Denis bisa belajar pentingnya untuk dia melihat rencana Tuhan dan fokus hanya kepada Tuhan. Kita berdoa buat sahabat yang baik yang mungkin mengalami situasi seperti Denis yang sempat tawar hati atau mundur dan mulai meninggalkan Tuhan. Kita berdoa Tuhan bangkitkan kembali semangatnya, pulihkan hatinya luka, dan biarlah hari ini anugerah Tuhan turun dan mujizat terjadi. Karena kami percaya ketika kami mentaati-Mu dan meresponi dengan benar, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Ya, ini ada lagi nih dari Adela Diastari ya. Halo Terang Kasih, halo juga Adela ya. Kita kembali berharap nih ya kalau Adela saat ini juga sedang menyaksikan ya. Betul ya. Nah, isi ADM-nya begini ya. Saya minta didoakan agar perekonomian keluarga saya segera dipulihkan. Ayah saya baru saja ditipu sama perusahaan asing. Hampir sebagian tabungan ayah saya dibawa kabur. Setelah kejadian itu ayah saya sering menyalahkan dirinya sendiri. Jujur saya nggak tega melihat ayah saya seperti itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan penipu itu pasti akan segera ditangkap. Mohon doanya Pak dan Bu, terima kasih. Wow, Adela luar biasa ya. Adela punya keyakinan Tuhan pasti menolong. Ada pertolongan dari Tuhan ya. Jadi Adela, kita percaya kamu tenang ya saat ini ya. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dan pasti Tuhan menolong ayah Adela yang baru saja ditipu. Dan sesuai dengan tema hari ini, saat ini, ketaatan mendatangkan mujizat. Jadi respon Dela fokus saja dengan kebaikan Tuhan. Ini penting, fokus sama kebaikan Tuhan. Fokus dengan kebaikan Tuhan.
yaitu percaya dan taat dengan firman Tuhan. Supaya Adela juga bisa mengampuni orang yang sudah menipu ya. Lalu berserah, percaya dan bersyukur bahwa Tuhan berkuasa untuk mendatangkan mujizat. Dengan mengubahkan yang buruk menjadi baik. Benar, kita mesti percaya Tuhan sanggup mengubahkan yang buruk menjadi baik. Amin. Ya. Sebab kita percaya bahwa Tuhan akan menggantikan yang ditipu dan yang dicuri itu 7 kali lipat dikembalikan itu janji kepada Tuhan loh. Itu janji Tuhan ya. Jadi dia mesti pegang nih janji Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam firman Tuhan ini dalam Amsal 6 ayat 30 sampai 31 ya. Sekali lagi Amsal 6 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar, dan kalau ia tertangkap haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Wow. Ini hukum Tuhan nih. Ini hukumnya Tuhan. Ini adalah yang Tuhan sudah firmankan, kebenaran. Jadi tidak perlu takut bahwa kehidupan ke depan itu seperti apa. Kita pegang firman ini, kita percaya Tuhan itu mengembalikan berapa kali? 7 kali lipat. Berarti sekarang Adela mesti berpikir begini. Wah, berarti nggak dicuri nih, gitu. Tuhan sudah menyediakan berkatnya 7 kali lipat. Nah, ini haknya Adela nih. Iya, ini adalah hak keluargamu. Jadi saat ini bangkit, bersukacita dan katakan kebenaran firman itu dalam hidupmu. Dan katakan bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Amin. Jadi Adela sekarang bersukacitalah. Karena Tuhan itu baik dan Tuhan ingin memulihkan kehidupan keluargamu. Terus Adela juga masih berdoa begini, dalam nama Yesus semua yang dicuri 7 kali lipat dikembalikan. Amin. Dan terima itu yang 7 kali lipat janji Tuhan itu buat keluargamu ya. Kita akan berdoa dan juga bagi sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang seperti ini ya. Ditipu, dicuri, diperlakukan yang tidak adil seperti ini. Pegang ayat ini. Amsal 6 ayat 30-31. Karena ini adalah janji Tuhan. Mari kita datang berdoa. Amin. Bapak, kami sangat bersyukur bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Adela ini Tuhan, Engkau tahu, Engkau sangat mengasihi keluarga ini dan Engkau sangat ingin menolong keluarga ini. Biarlah keluarga ini dan khususnya bagi ayah daripada Adela ini menyadari bahwa ada Tuhan di tengah-tengah apa yang mereka alami, ketidakadilan dan tipu daya yang telah mereka alami. Saat ini kami tahu janjimu ini di dalam firman-Mu Amsal 6 ayat 30-31. Maka semua yang mengalami penipuan ini, pencurian ini, Tuhan akan kembalikan 7 kali lipat. Kami terima kebenaran firman-Mu ini Tuhan, baik bagi Adela dan keluarganya dan juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Bapa, kami bersyukur bahwa 7 kali lipat akan dikembalikan kepada kami. Sebagai ganti dari berkat-berkat Tuhan yang dicuri. Oleh sebab itu hati kami bangkit dan bersukacita. Karena kami tahu ada janji Tuhan, firman Tuhan yang pasti digenapi. Yang ya dan amin ini terjadi dalam kehidupan kami. Kehidupan Adela, sekeluarga dan kehidupan sahabat yang baik semua. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri.
Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa ketaatan mendatangkan mujizat. Yang pertama, seperti Ishak yang tidak mencari jalan pintas, yaitu pergi ke Mesir ketika menghadapi kelaparan. Tetapi tetap percaya dan taat kepada apa kata Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak mencari jalan pintas dan tidak mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kita tetap percaya dan taat kepada apa kata Tuhan. Dan yang kedua, seperti Ishak yang responnya tetap percaya dan taat menabur di tanah yang tandus dengan sukacita, tekun dan setia. Demikian juga dengan kita. Respon kita juga tetap percaya dan taat melakukan apa kata Tuhan dengan sukacita, tekun, dan setia. Ketiga, seperti Ishak karena ketaatannya, maka ia diberkati Tuhan. Sehingga tanahnya menghasilkan 100 kali lipat dalam 1 tahun. Demikian juga dengan kita. Karena ketaatan kita, maka semua yang terhubung dengan kita, yaitu tanah kita, bisnis kita, dan pekerjaan kita juga akan menghasilkan 100 kali lipat. Amin. Sahabat yang baik, apakah saat ini semua usahamu, bisnismu, atau pekerjaanmu sedang bermasalah atau seperti gagal? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau sedang menghadapi masalah atau kegagalan dalam usahamu, bisnismu, atau pekerjaanmu, mari saat ini berhenti fokus kepada masalah. Tetapi fokus kepada Tuhan dan persilahkan Roh Kudus menyingkapkan bagian-bagian hidupmu yang harus bertobat dan berubah. Ya. Mari kita datang pada Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa, sungguh kami bersyukur. Oleh anugerah Tuhan kami diingatkan untuk tidak mencari jalan pintas dan tidak mengandalkan kekuatan manusia ketika kami menghadapi masalah. Tetapi kami tetap percaya dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita, tekun dan setia. Kami percaya oleh anugerah Tuhan ketika kami taat kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Kehidupan kami diberkati Tuhan, sehingga tanah kami, bisnis kami, dan pekerjaan kami menghasilkan 100 kali lipat. Dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.